Ex-Kabareskrim curiga CCTV kasus Vina seolah ditutup-tutupi. Takut isinya tak sesuai harapan ya. Bongkar semua, Pak. Di situ ada 6 CCTV. Dalam berita acara ada loh. Dalam berita acara putusan pengadilan, sekian CCTV belum dibuka. Katanya alasannya di Cirebon nggak ada. Kalau di Cirebon nggak ada alat yang bisa membuka, kan ada di Bandung kan. Di Bandung nggak ada di Jakarta. Jakarta nggak ada, di luar negeri. Kayak ini nyawa manusia. Ada, mari kita suarakan. CCTV itu buka. Siapa yang tahu itu? Ada di keterangan, bukan saya ngarang ya, keterangan saksi anak buahnya si Rudiana. Ya. Anak buah Rudiana itu dialah yang mengamankan CCTV itu. Kenapa tidak dibuka? Atau takut dengan ada yang di dalamnya? Nah, kemudian belum tentang menentukan dia sebagai tersangka. Apa dasar menentukan tersangka? Terlalu berpedoman pada saksi. Saya sangat pendapat dengan Pak Riza bahwa saksi itu manusia. 1000 saksi bisa kompak, dia bisa mengatakan sesuatu yang hitam dikatakan putih, yang putih dikatakan hitam. Saksi itu baru berharga apabila didukung alat bukti lain, misalnya alat bukti forensik, foto, video, dan lainnya. Nah, ini justru yang tidak mereka garap. Cara polisi untuk menemukan jejak pertama dari kriminal adalah menemukan darah di situ, bener nggak? Ya. Salah. Polisi itu baru bekerja otaknya ketika atau dia ingin ada darah yang dihapus. Begitu cara berpikir resersenya. Kenapa? Karena penghapusan jejak itu menimbulkan jejak baru. Dihapus lagi makin ada jejak baru tuh. Jadi polisi berupaya supaya ada orang yang menghapus jejak, supaya dia bisa berpikir secara runtut bahwa itu artinya penghilangan bukti. Tapi seharusnya dia sebagai seorang polisi itu tidak boleh tidak mengerti hukum. Masyarakat melihatnya yang namanya polisi mengerti hukum. Kalaupun mengamankan ya sebagai seorang orang tua yang juga anggota polisi, tapi tetap harus profesional, diserahkan kepada penyidik reskrim. Ya. Nah, informasinya itu kan diinterogasi sendiri, ya. Kemudian sampailah muncul, sudah langsung dicari, DPO-nya juga sudah ditentukan padahal belum dibuatkan laporan polisi. Nah, artinya dari pertama saja ini, ya, ini sudah melanggar prosedur. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Pun Susno Dwaji kembali menyoroti lemahnya alat bukti yang dimiliki penyidik Polda Jabar untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Penyidik menetapkan Peggy tidak memiliki dasar yang kuat dan hanya mengandalkan keterangan saksi. Alat bukti berupa kesaksian seseorang itu lemah jika hanya berdiri sendiri tanpa diperkuat alat bukti lainnya. Saksi itu manusia. 1000 saksi bisa kompak, bisa mengatakan suatu hitam dikatakan putih, yang putih dikatakan hitam. Saksi itu baru berharga apabila baru didukung alat bukti lain, misalnya alat bukti forensik, foto, video, dan lainnya, ujar Susno. Susno bertanya-tanya, alasan penyidik tak kunjung membawa alat bukti berupa rekaman CCTV dan bukti elektronik di dalam ponsel Vina dan Eki. Bila membaca berita acara pemeriksaan putusan pengadilan terhadap alat bukti CCTV, akan tetapi CCTV itu tak kunjung dibuka oleh polisi. Sekian CCTV belum dibuka. Katanya alasannya di Cirebon tidak ada alat yang bisa membuka. Kan ada di Bandung. Kalau di Bandung enggak ada di Jakarta. Kalau Jakarta enggak ada, di luar negeri. Ini nyawa manusia. CCTV itu buka, ujar Susno. Misteri tak dibukanya CCTV oleh polisi menimbulkan kecurigaan terhadap ex-Kapolda Jawa Barat tahun 2008 tersebut. Susno menilai penyidik seolah menutup-nutupinya. Ada keterangan saksi anak buahnya si Rudiana. Dialah yang mengamankan rekaman CCTV itu. Kenapa tidak dibuka? Atau takut dengan apa yang di dalamnya? Orangnya masih ada kok polisinya yang amankan CCTV. Bukalah itu, tambahnya. Selain itu,
Ia juga mempertanyakan isi ponsel dari Vina dan Eki yang belum dibuka penyidik. Terdapat 6 buah ponsel yang belum dibuka oleh polisi. Padahal penyidik bisa mengetahui isi percakapan Vina atau Eki dengan para pelaku lainnya dari ponsel itu. 2 alat bukti elektronik tersebut bisa menjadi jalan untuk menguak misteri di balik tewasnya Vina dan Eki. Sementara itu, Tony RM, salah satu pengacara Peggy, mengatakan dikembalikannya berkas perkara yang diberikan penyidik ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat lantaran belum memenuhi unsur yang menguatkan Peggy sebagai pelakunya. Berarti alat bukti yang dilampirkan oleh penyidik Polda Jabar belum memenuhi unsur ke arah Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuhan. Ini parah banget, kata Tony. Tony begitu yakin bahwa pihak penyidik tak bakal bisa memenuhi alat bukti sebab ia meyakini bahwa alat bukti tersebut memang tidak ada. Alat bukti yang dimiliki pihak penyidik pun dinilai lemah dan tak menunjukkan bahwa Peggy ialah pelaku atau tersangka utama di balik pembunuhan 2 sejoli itu. Tidak bisa hanya ijazah, KTP, rapor, kemudian mencari-cari ada nggak afiliasi anggota geng motor, ada nggak Jackmania garis keras. Hanya mencari-cari sementara alat bukti yang menunjukkan Peggy Setiawan sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak ada. Saya jamin tidak ada, tambahnya. Ketimbang susah payah mencari alat bukti, Tony menyarankan penyidik untuk membongkar isi HP Vina dan Eki. Selain itu, rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian turut diperiksa. Tony meyakini kedua alat bukti tersebut masih disimpan. Jadi buat penyidik sudahlah. Penyidik itu harusnya melakukan penyelidikan. Penyidikan berangkat dari HP-nya Vina, Eki. Usutlah dari situ, janganlah ditutup-tutupi. Dari 2016, HP Vina, Eki tidak dibuka. CCTV tidak dibuka. Kalau dibuka, baru ketemu tuh pembunuh yang sebenarnya, bungkasnya. Tak sampai di situ saja, tim kuasa hukum Peggy Setiawan berencana melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, terkait dugaan sengaja tidak membuka rekaman CCTV dari peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Ia terkait CCTV yang belum dibuka itu, kami akan berdiskusi dengan tim penasehat hukum. Tapi pasti langkah hukum yang akan kami lakukan adalah melaporkan Pak Rudiana terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ujar Tony. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa jika Rudiana ini sudah mengetahui isi rekaman CCTV, namun tetap memproses orang yang sudah terlanjur ditangkap, maka terdapat dugaan bahwa rangkaian ceritanya palsu atau direkayasa. Kalau kemudian Pak Rudiana sudah mengetahui CCTV misalnya, terus isinya itu sudah tahu, lalu dia tetap memproses orang yang sudah terlanjur ditangkap, berarti rangkaian ceritanya diduga palsu atau direkayasa. Kalau memang benar sudah dibuka, ucapnya. Tony juga menegaskan bahwa dugaan ini akan menjadi jelas apabila mereka melaporkan kasus ini dengan pasal 317 tentang laporan yang dipalsukan. Nah, sehingga dugaan itu akan clear kalau kami laporkan dengan pasal 317 tentang laporan yang dipalsukan. Artinya peristiwanya ada pembunuhan.